Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas, marilah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Di bagasano do holong ni rohai, dada hita maka holongi di bata. Ibana do maka holongi hita, jala disuruh do anak-anak bahin perdengganan pasaihon dosata. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini adalah Allah mengasihi kita. Secara umum bahwa pola hidup orang percaya adalah mengasihi. Salah satu dogma dan salah satu keteladanan dan dasar hidup kita adalah kasih. Karena Allah itu adalah kasih. Maka jika ada kebencian, dendam bagi kita, itu adalah tidak patut menjadi seorang Kristen. Seorang Kristen harus ada kasih dalam dirinya. Mengasihi semuanya, mengasihi Allah, mengasihi sesama, bahkan kemampuan kita mengasihi musuh yang menjelek-jelekkan kita, mengasihi yang selalu melakukan kejahatan bagi kita. Itu sebabnya dalam Injil ini termasuk Yohanes mau menyatakan bahwa sumber dan juga pedoman orang percaya kita sendiri adalah salah satunya hidup kita di dalam kasih. Karena kasih itulah ukuran pola orang percaya. Tidak ada yang lain. Maka Yohanes selalu berkata, hendaklah sesuai perkataan dan perbuatan. Jika perkataanmu mengasihi, harus tertuju juga perbuatan mengasihi. Jangan hanya perkataan mengasihi, tapi perbuatan tidak ada. Maka itu sebabnya antara perkataan dan juga perbuatan harus selaras, harus berimbang, harus sama. Artinya dengan perkataan kita mengasihi dan juga dengan perbuatan. Oleh karena itu saudara-saudaraku, dasar orang Kristen itu adalah dasarnya adalah kasih. Maka kasihlah menjadi ukuran kita. Kasihlah menjadi terobosan dan kasihlah dasar-dasar kita bertindak dan berbuat dalam segala apapun yang kita lakukan. Oleh karena itu manusia yang hidup tanpa kasih adalah bagaikan makanan tanpa garam. Artinya manusia yang tidak hidup dalam kasih itu akan membuat hidupnya merana dan tidak pernah merasakan dalam hidup yaitu dengan kehadiran Tuhan. Karena Tuhan itulah kasih sendiri. Maka hambar hidup orang yang tidak dalam kasih. Tapi begitu menyenangkan dan begitu terasa kehidupan kita jika kasih itu bersama-sama dan tinggal dan yang perbuatan dan perilaku kita terus di dalam kasih. Karena kasih itulah Allah itu sendiri. Dan itulah sebabnya kita diajak untuk mengasihi. Sama seperti Allah telah mengasihi kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman yang mengingatkan kami. Amin.